Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube semuanya, kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie. Nah, nggak berasa ya, alhamdulillah kita udah memasuki puasa yang kelima hari. Semoga teman-teman di sana diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya ya teman-teman. Amin. Nah, dalam kesempatan video kali ini mau berbagi resep, yaitu resep pastel isi bihun, kentang, wortel, ayam, dan telur ya teman-teman. Ini resepnya mudah banget dan hasilnya ini pastelnya enak, gurih, renyah ya teman-teman. Pastinya resepnya ini anti gagal buat teman-teman yang baru mau ini ya mencoba bikin pastel. Ini juga bisa dijadikan ide jualan teman-teman, apalagi ini musim jualan takjil ya, ini cocok banget. Serta pastinya banyak peminatnya kalau dijual dan pastinya laku ya teman-teman. Cara bikinnya mudah banget, asalkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Dan untuk detail modalnya dan detail bahan-bahannya apa aja, silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 35 piece pastel ukuran sedang ya. Sebelum menyimak videonya, bantu terus channel Emak dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, untuk bahan-bahannya ada wortel, kentang, dan bawang, ayam suwir, dan 2 keping bihun jagung. Selanjutnya untuk bumbu halusnya sudah Mas sematkan di pojok kanan atas ya. Pertama, panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu halus tadi. Kita akan menumis bumbu halusnya sampai dengan matang ya teman-teman, dan berbau harum. Ini dioseng-oseng dulu. Nah, kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan wortelnya ya. Wortel, kentang kita masukkan bersama-sama. Kita tumis dahulu supaya dia cepat matang. Diorak-arik dulu ya teman-teman, ditumis. Lalu ini akan tambahkan air 100 ml ya kurang lebih, buat menumis ininya kentang dan wortelnya. Tambahkan air, lalu tambahkan 1 bungkus lada bubuk ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 saset penyedap rasa merek apapun ya, di sini mau pakai merek Royco rasa ayam. Kalau udah, ini diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Dan ini kita akan oseng dan dimasak sampai kentang dan wortelnya ini lunak ya, atau matang. Sampai tentunya kadar airnya ini menyusut. Kalau sudah setengah menyusut, baru kita masukkan ayam suwirnya tadi ya teman-teman. Ini ayam suwirnya aku 100 gram buat campuran aja. Kemudian diorak-arik lagi sampai tercampur rata. Kalau airnya sudah menyusut kayak gini ya teman-teman, kadar airnya udah nggak ada. Dan kentangnya, wortel ini udah matang. Lalu kita masukkan bihun jagungnya tadi, lalu diaduk merata. Kalau sudah tercampur rata, tahap selanjutnya kita masukin irisan daun bawangnya ya teman-teman, biar tambah gurih. Jangan lupa diaduk sampai merata. Kalau yang nggak suka pakai daun bawang seledri, itu juga boleh ya, di skip aja. Nah, kalau sudah matang ini ya teman-teman, kita matikan kompornya, lalu pindahkan isian pastelnya ini ke dalam wadah atau baskom. Untuk sementara isian pastelnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu beri 500 gram tepung serbaguna,
30 gram tepung beras, 50 gram maizena, 1 sendok makan penyedap rasa, dan 1 sendok makan garam. Teman-teman boleh sesuaikan dengan ini ya, selera masing-masing. Kalau pengen yang tambah asin tinggal ditambahi garam aja. Kalau sudah, sisihkan. Selanjutnya kita akan memanaskan 150 gram margarin, dicairkan sampai margarinnya ini mencair dan mendidih ya teman-teman. Untuk apinya ini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, bukan pakai api besar. Nah, ini sudah mencair sempurna, lalu tuang ke dalam terigu campuran tadi ya teman-teman. Lalu diaduk menggunakan ini ya, bantuan bisa pakai spatula, centong, ataupun nah ini ya, sendok. Nah, kalau sudah agak dingin, ini aku campur menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Campur tepung dan margarin ini sampai dia tua ini ya, bergerindil, lalu tambahkan 205 ml minyak goreng. Dicampur lagi ya teman-teman. Ini teksturnya nanti tuh sedikit bergerindil ya untuk adonannya. Lalu tambahkan 200 ml air dingin. Untuk penambahan airnya ini bertahap ya, jangan sekaligus. Kalau dirasa adonannya itu udah pas, ya udah jangan ditambah air lagi. Intinya kalau kita sudah menghasilkan adonan tuh ya, adonannya nggak terlalu kering dan nggak terlalu basah ya, udah kalis, ini berarti sudah cukup. Kalau sudah, ini akan matimbang masing-masing beratnya 25 atau 26 gram ya. Bagi satu per satu adonan, lakukan sampai selesai. Ini aku timbang sekaligus langsung aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Untuk hasilnya akan aku diamkan dulu selama kurang lebih minimal 30 menit di suhu ruang, dengan baskomnya ini ditutup dengan wrapping atau lap kain bersih ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan isian. Di sini Mas sudah pakai ada telur puyuh yang udah dibagi dua, serta tadi isian dari pastelnya ya teman-teman. Ini sudah 30 menit lebih, saatnya nih adonannya udah lentur ya. Ambil satu adonan, kemudian kita akan pipihkan menggunakan rolling pin. Ini untuk ukuran ketebalannya kurang lebih setengah ini ya, setengah sampai 1 cm untuk ketebalan adonan. Kalau sudah ini dibentuk, tahap selanjutnya kita akan isi dengan isiannya. Ambil 1 sendok isian pastel ya teman-teman, lalu tambahkan di atasnya potongan telur rebus, lalu digulung lagi gini. Temukan sisi satu pastel dengan sisi lainnya, jangan lupa bagian ujungnya ini ditekan-tekan dan direkatkan. Biar nggak bocor, jangan lupa ditekan-tekan ya, direkatkan, ditipiskan untuk bagian ujungnya, lalu kita pelintir seperti ini. Gampang banget kan teman-teman? Lakukan sampai semuanya sudah dibentuk pastelnya ya. Kalau sudah, kita akan goreng pastelnya. Goreng sampai kulit pastelnya ini berwarna coklat keemasan ya. Dibalik sesekali. Kalau sisi satunya sudah matang, baru dibalik ya teman-teman. Tuh, ini kelihatan ya teman-teman, pastelnya ini bagus ya, dan ada berbintik-berbintik, memang ciri khas dari pastel. Kalau sudah matang, pastelnya siap kita angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya, ini masih panas, akan aku tunggu dinginkan dulu sebentar ya teman-teman. Ini baunya harum banget, wangi,
Bikinnya mudah kan teman-teman? Aku yakin kalian pasti bisa bikin di rumah. Jadi pastelnya ini renyah, gurih ya, kulitnya tuh nggak alot, jadi aman dimakan buat anak-anak kita ataupun orang-orang yang tua kita yang udah sepuh. Tuh ya teman-teman, ini masih panas-panas. Tahap selanjutnya aku akan packing di dus karena ini akan aku bawa ke musola buat teman-teman tadarus. Nah teman-teman, cukup mudah bukan? Resep ini bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman juga di rumah ya, dan bisa dijadikan sebagai cemilan. Oke, sekian dulu video dari Emak. Semoga video Emak bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep pastel enak gurih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.